Ya, halo semua. Di sini kelompok kami akan menjelaskan contoh kasus sederhana menggunakan Hadoop. Itu implementasi algoritma penjadwalan untuk pengelolaan big data dengan Hadoop. Anggota kelompok kami itu Aryo Rinaldi, Ilham Rasidi, saya sendiri Tommy Ferdiansah Albarado. Pertama yang akan menjelaskan materi ini yaitu saya sendiri, lalu dilanjutkan dengan saudara Ilham, dan yang terakhir dilanjutkan oleh Aryo. Implementasi ini mengusulkan skema scheduler Hadoop pada penyelesaian tipe job yang sesuai untuk peningkatan kinerja Hadoop. Kesesuaian jenis schedule dan tipe job yang dikerjakan dapat meningkatkan throughput dan menurunkan waktu rata-rata penyelesaian job. Masalah utamanya itu ketidaksesuaian antara scheduler dengan tipe job yang dikerjakan. Di sini implementasinya diujikan terhadap beberapa algoritma scheduler Hadoop yaitu FIFO, FAIR, STARS, dan Saha. Scheduler dengan beberapa jenis job yang ditangani di dalam lingkungan Hadoop. Jenis job yang diujikan itu word count, random text, splitter, dan grep. Pengujian dilakukan dua skenario yaitu job homogen dan heterogen. Hasil pengujiannya menunjukkan bahwa algoritma STARS cocok digunakan pada penyelesaian job yang sifatnya homogen, sementara Saha cocok digunakan pada job heterogen. Penjelasan sedikit mengenai Hadoop. Hadoop merupakan salah satu sistem file terdistribusi yang diperuntukkan untuk mengerjakan job yang dalam kategori big data. Arsitekturnya bisa dilihat seperti ini. Nomor 1 yaitu arsitektur HDFS. Pada satu sistem terdapat sejumlah data nodes yang di dalamnya data disimpan secara redundan. Dalam sistem Hadoop terdapat dua lapisan, itu lapisan MapReduce dan lapisan HDFS. Dan ada gambar kedua. Masing-masing lapisan terdapat peran, yaitu node master dan node slave. Lapisan MapReduce juga terdapat dua proses penting, yaitu map dan reduce. Kedua proses ini merupakan keunggulan sistem Hadoop dibandingkan dengan sistem terdistribusi yang lain. Di sini dalam kasus ini dilakukan pengujian algoritma scheduler yang dijelaskan tadi, yaitu ada FIFO, FAIR, STARS, dan Saha. Terus scheduler pertama yaitu FIFO dan FAIR adalah scheduler asli yang dibawa pada Hadoop, sementara STARS dan Saha merupakan algoritma pengembangan dari algoritma scheduler sebelumnya. Pengujian dilakukan tipe job ada homogen dan heterogen. Hasil pengujian ini merupakan rekomendasi penggunaan scheduler yang sesuai untuk tipe job yang dijalankan pada Hadoop. Untuk A yaitu FIFO, first in atau first out. Mekanisme dari metode penjadwalan FIFO adalah dengan mengeksekusi job yang masuk ke dalam antrian lebih dahulu, diikuti job selanjutnya sesuai dengan urutan kedatangan. Algoritma FIFO tidak menjalankan penanganan skala prioritas serta penghitungan baik dari kategorisasi long jobs atau short jobs maupun parameter yang lain, di mana hal ini mengakibatkan penggunaan algoritma FIFO kurang efektif untuk beberapa jenis job tertentu. FIFO akan tetap mempertahankan job yang sedang dieksekusi pertama kali saat job yang lain akan masuk. FIFO akan memberikan kesempatan job untuk menggunakan resource yang ada sesuai dengan waktu kedatangan, dan apabila resource kosong, nantinya akan dilanjutkan oleh job selanjutnya. Penggunaan MapReduce pada algoritma FIFO juga mengikuti pertama kali map dimulai. Ilustrasinya seperti ini. Ilustrasi FIFO dan untuk reduce pada Hadoop. Lalu ada untuk yang algoritma FAIR atau scheduler FAIR. FAIR scheduler bekerja dengan cara mendistribusikan resource secara sama rata atau FAIR. Untuk setiap job yang masuk ke dalam antrian, ketika hanya terdapat satu job yang sedang berjalan, job tersebut akan menggunakan keseluruhan sumber daya yang tersedia. Lalu ketika terdapat job baru masuk untuk eksekusi, sumber daya digunakan oleh job sebelumnya akan dibebaskan alokasinya dan ditugaskan untuk eksekusi job yang baru, sehingga setiap job
pada akhirnya mendapatkan jumlah sumber daya yang kira-kira sama. Tidak seperti FIFO yang membentuk antrian job, pada metode ini memungkinkan untuk waktu eksekusi job yang pendek selesai dieksekusi dalam waktu singkat tanpa mengorbankan job yang lebih panjang. Ya, di sini bisa dilihat dalam tampilan ilustrasinya itu dalam redusnya dibikin sama rata ya. Dibikin sama rata, tidak kayak acak-acak gitu, kayak tersusun polanya ada. Lalu fair ini juga mampu melakukan pembagian sumber daya yang adil serta dapat bekerja dengan memberikan prioritas job yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bobot untuk menentukan bagian dari total sumber daya yang harus diperoleh masing-masing job. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Ilham. C. SARS Self-Adaptive Scheduling Algorithm for Scheduled Start Time. Algoritma penjadwalan SARS dapat mengurangi completion time dan waktu yang dibutuhkan untuk proses redux pada slot resource. Penyimpanan slot ini tidak terjadi pada algoritma FIFO. Pengurangan completion time ini akan memaksimalkan response time. Dengan semakin kecilnya response time ini diperoleh, maka akan berpengaruh pada parameter job throughput yang semakin maksimal. Penggunaan mempreduk pada algoritma SARS akan dimulai cukup jauh atau setengah dari simulasinya proses map. Hal ini dikarenakan algoritma SARS akan mendelay waktu reduce. Akan tetapi sebelum map selesai, yang nantinya akan mengurangi response time. Atas delay yang dilakukan pada resource task akan mengakibatkan jobs dalam slot resource tidak bekerja secara normal. Kadang-kadang menyesuaikan pengurangan waktu jadwal, metode ini akan mengurangi waktu yang terbuang untuk kalkulasi data dan mengoptimalkan pemanfaatan slot resource yang tersedia lebih efektif dibandingkan dengan FIFO. D. Choose clarification and optimize base schedule for heterogeneous head-up system. CHOS adalah sebutan logaritma schedule dalam head-up yang minimalkan mean atau average completion time dari job yang masuk dalam antrian. Schedule bawaan dari head-up sendiri terlihat mengabaikan aspek heterogenitas job yang mungkin dieksekusi, di mana salah satu aspek yang penting dari schedule adalah heterogenitas. Maka dari itu, CHOS dibuat untuk memaksimalkan heterogenitas pada level cluster seperti yang dijabarkan sebelum. CHOS dapat mengurangi average completion time dibanding dengan schedule yang lain. Terdapat 4 komponen utama penyusun CHOS, yaitu task, schedule process, requeuing process, dan routing process. Yang ini adalah gambar untuk penyusunan CHOS. Perancangan sistem pada penelitian ini fokus pada performansi metode scheduler untuk sistem cluster server Hadoop. Penelitian dilakukan di lingkungan terbatas dengan menggunakan arsitektur multinode Hadoop dengan topologi sebagai berikut. Ini adalah topologi Hadoop cluster. Ini klien 1, klien 2, klien 3, klien 4, dan ini adalah master seperti server. Ini juga server, dan ini adalah routernya. Dalam lingkungan uji coba, terdapat atas 2 buah server, di mana salah satunya berfungsi sebagai masternet, yang lainnya berfungsi sebagai slave node. Konfigurasi Hadoop yang digunakan dalam multinode, di mana slave hanya akan berfungsi sebagai slave server saja, sedangkan untuk master node dapat berfungsi sebagai master server dan juga dapat berfungsi sebagai slave server dalam waktu yang bersamaan. Fungsi klien mengirimkan job yang selanjutnya akan dieksekusi di sisi server. Jenis job yang dikerjakan dalam penelitian ini adalah seperti pada tabel berikut. Ini adalah karakteristik job: workshop, grab, random test. Skenario yang dijalankan tidak ada 3 skenario job utama yang kemudian dikomunikasikan berdasarkan karakteristik job yang berbeda.
Hal ini ditujukan untuk melihat hubungan scheduler terhadap tipe job yang homogen maupun heterogen. Tabel 2 menunjukkan kombinasi job yang digunakan dalam penelitian. Tabel 2 adalah kombinasi job yang digunakan dalam penelitian. Nah, ini adalah data juga skenario job. Hasil pengujian. Dari percobaan yang telah dilaksanakan, perbandingan performa 4 algoritma penjadwalan yang diimplementasikan di atas Hadop akan dibandingkan dengan 3 parameter sebagai berikut. Yang pertama yaitu task failure rate, mengukur jumlah job yang gagal serta akan diulang kembali eksekusinya atau yang benar-benar gagal. Kegagalan eksekusi job ini merupakan salah satu akibat dari kegagalan Hadop dalam menyediakan resource yang diperlukan untuk eksekusi job. Satuan yang digunakan adalah job. Jadi ini adalah gambar dari task failure rate-nya. Secara keseluruhan, skenario job yang dieksekusi, baik homogen maupun heterogen, terlihat bahwa algoritma COS memiliki rata-rata nilai task failure rate yang paling kecil. Kecuali untuk jenis job grab di mana algoritma search, di mana perbedaannya berkisar antara 0 sampai 0,5 job. Hal ini dipengaruhi oleh karakteristik COS, di mana dalam eksekusinya mengatur jumlah pol atau QW sebelum mengeksekusinya job. Hal inilah yang menyebabkan presentasi kemungkinan terjadinya failure pada job yang akan dieksekusi menjadi berkurang. Yang kedua yaitu average completion time. Parameter mengukur rata-rata dari waktu yang dibutuhkan dari suatu job. Nilai yang diperoleh merupakan total keseluruhan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan keseluruhan job dibagi dengan jumlah job yang dikerjakan. Satuan yang digunakan adalah detik atau second. Jadi ini adalah gambar dari average completion time. Algoritma search memiliki nilai yang paling dijalankan pada skenario 1 sampai skenario 5 atau untuk skenario job homogen. Namun hal berlawanan pada skenario di mana job yang dieksekusinya adalah job yang bertipe homogen. Hal ini dipengaruhi karakteristik search yang mengatur jumlah maps serta reduce pada task tracer. Hal ini memerlukan komputasi yang lebih kompleks ketika dikerjakan pada skenario di mana karakteristik job yang dieksekusi bermacam-macam atau heterogen. Ketiga yaitu job throughput. Parameter ini mengukur jumlah job yang telah berhasil dieksekusi dalam suatu satuan waktu. Satuan yang dipakai adalah job per menit. Seperti ditunjukkan pada gambar 11, terlihat bahwa pada parameter ini diperoleh hasil bahwa search memiliki job throughput yang paling tinggi untuk seluruh skenario yang sifat job yang homogen. Sedangkan untuk job yang sifatnya heterogen, COSH memiliki throughput yang paling tinggi di antara keempat algoritma yang diuji cobakan. Jadi ini adalah gambar dari job throughput. Kesimpulan, hasil pengujian menunjukkan bahwa algoritma SARS cocok digunakan pada penyelesaian job yang sifatnya homogen atau sejenis. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya throughput dan average completion time pada saat menyelesaikan job sejenis baik work
WordCon, Random Text Writer maupun Grep. Sementara itu, algoritma COSH cocok digunakan pada penyelesaian job gabungan yang heterogen. Hal ini terlihat pada tingginya throughput dan kecilnya average completion time pada saat menyelesaikan job heterogen gabungan WordCon, Random Text Writer, dan Grep. Sekian penjelasan tugas kelompok dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.